Hai, berjumpa lagi dengan si gundul virus baking. Ya, tentunya dengan RNW. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sharing, kita bikin nuggetin ya. Cara bikin nuggetin yang berbahan dasar gula pasir dan juga kacang tanah. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Untuk resep-resepnya, mari kita ke dapur. Oke, untuk bahannya yaitu 100 gram gula pasir, kemudian 1 saset vanila RNW itu setara dengan 2 gram, oke, dan 150 gram untuk kacang tanah yang sudah dicincang. Nah, kemudian untuk prosesnya, proses selanjutnya yaitu kita panaskan teflon ya, wajan. Kemudian kita masukkan 100 gram gula pasir. Kita masak sampai jadi karamel. Kalau sudah gula itu sudah larut semua atau sudah lumer semua, ya, baru kemudian kacang kita masukkan. Kemudian kita masukkan vanila RNW. Kita aduk. Oke. Kita tunggu sampai gula mencair dan menjadi satu karamel. Itu kita bisa lihat ya, di situ sudah mulai lumer ya. Gulanya benar-benar larut ya. Nah, kita sudah kelihatan golden brown ya, jadi ambil kayak madu. Oke. Apabila gula sudah semua tercampur rata, baru api kita kecilkan. Kemudian untuk kacang kita bisa masukkan sambil diaduk ya. Aromanya cukup wangi ya. Aroma vanili dan juga kacang. Oke, kita matikan apinya seperti ini kondisinya ya. Baru kita ambil silpat. Oke, kemudian kita tuang pada selembar silpat. Kemudian kita ratakan. Nah, mudah sekali bukan? Nah, seperti ini. Kalau dia masih panas, dia masih ada kayak ya helai benang seperti ini, dia masih panas. Tapi kalau nanti dia sudah dingin, dia akan menjadi keras, ya. Dan ini cukup panas, jadi hati-hati apabila kita megang untuk nuggetin ini kalau masih panas. Oke, mudah sekali bukan? Baik, setelah karamel nuggetin ini sudah mengeras ya, sudah mengeras. Nah, cirinya mengeras adalah kalau kita tekan suaranya cukup kering gitu ya, jadi renyah gitu ya. Nah, kita bisa ambil rolling pin ya, atau sesuatu yang bisa kita pakai untuk menekan nuggetin ini supaya dia hancur. Nah,
Jadi terserah mau lebih kecil lagi boleh. Jadi sebelum nanti diaplikasikan. Nah, apabila belum untuk diaplikasikan, jadi dibungkus di satu tempat yang kedap udara, kemudian bisa kita simpan di kulkas. Suatu ketika nanti kita mau gunakan, nah kapan-kapan sewaktu-waktu kita bisa pakai. Oke. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti saya akan aplikasikan ke carrot cake atau cake wortel yang sudah saya siapkan beberapa waktu lalu, ya. Bisa kita rembuk dengan cara seperti ini. Karena kalau langsung disilpat, takutnya silpatnya sobek karena karamel ini cukup tajam kalau sudah dia mengeras. Nah, kurang lebih seperti ini. Nuggetin ini bisa langsung bisa kita aplikasikan, ya. Kita coba dulu. Cukup renyah, enak. Oke, untuk proses pengaplikasiannya kita siapkan sebuah cake, ya. Apapun cake-nya itu, kebetulan di kesempatan kali ini saya menggunakan carrot cake atau cake wortel, ya. Cuman kalau dilihat sekilas, kenapa kok jadi kecoklatan, kok nggak bisa orange ataupun kuning? Iya, karena carrot cake yang ini saya menggunakan beberapa spicy, ya. Jadi diantaranya adalah kayu manis, kemudian ada pala dan juga jahe yang membuat sensasi rasanya lebih spicy, ya. Jadi lebih enak, apalagi dimakan pada saat kondisi dingin, jadi untuk menghangatkan tubuh. Oke. Nah, prosesnya adalah cake carrot atau carrot cake atau cake wortel. Kemudian kita siapkan juga buttercream, ya. Jadi buttercream ini kita sudah bikin sebelumnya, ya. Dan juga boleh juga yang beli. Oke, kita ambil, kita poleskan, ya, rata. Nah, apabila sudah rata dari berbagai sisi, kalau untuk yang seperti sebelah sini sih tidak perlu karena nanti kita bisa potong, ya. Nah, yang penting dari si panjangnya ini, ya, bidangnya ketutup semua, ya. Kemudian kita guling-gulingkan di permukaan dari nuggetinnya. Oke. Yes. Oke. Nah, ya, kita bisa taburi, ya. Oke. Dari berbagai sisi itu sudah tertutup semua, ya. Oke. Nah, kalau sudah, ya, kita taruh dulu. Oke. Kemudian kita ambil piring sajinya. Kemudian kita potong bagian ujungnya, ya, kita rapikan. Seperti ini teksturnya, ya. Nah, kemudian kita taruh di piring sajinya.
seperti ini untuk penampakan dari carrot cake nugget tin. Nah, kemudian kita siapkan untuk membuat toppingnya, ya, jadi ada ornamen bentuk wortel yang nanti kita akan bikin dari fondant. Nah, tempo hari ada userman-nya, ya. Ada yang tanya bagaimana cara membuat ornamen wortel, ya, di atas carrot cake, ya. Oke, mau tahu caranya? Sesaat lagi. Oke, sekarang kita membuat untuk ornamen bentuknya wortel, ya. Yang pertama kita siapkan fondant, ya. Fondant dibagi dua, ya, sebagian yang lebih banyak dan sebagian dia lebih sedikit. Nah, yang lebih banyak ini saya gunakan warna orange, ya. Nah, jadi warna orange dari RNW ada yang 15 mili, ya, ada juga yang 30 mili dengan botolnya tube, ya. Ini saya pakai yang kecil. Warnanya secukupnya, ya. Kita uli. Pastikan di tangan sudah bersih karena nanti kita akan mewarnai yang warna hijau. Oke, seperti ini, ya. Jadi walaupun pewarna RNB ini adalah warna water base basicnya, tapi masih bisa digunakan untuk mewarnai fondant ataupun buttercream, ya. Kita bagi beberapa, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kita bikin ornamen ini kecil saja, dibulatkan, kemudian dibentuk seperti ini, ya. Ya, jadi lebih besar di bagian atas dan meruncing, ya, di bagian bawahnya. Kemudian untuk memberikan efek ornamen, ya, kita bisa menggunakan beberapa alat yang kita ada, ya. Entah itu pakai pisau plastik, entah itu kita pakai spatula, ya. Kita bisa menggunakan alat-alat tersebut. Oke, untuk kita bentuk seperti tadi, jadi selalu dibulatkan dulu. Kurang lebih seperti ini, ya. Tidak harus sama persis, tapi ya jangan terlalu jauh bedanya. Selalu dibulatin dulu, ya, supaya adonan ini jadi lebih halus, ya. Kemudian kalau sudah bulat seperti ini, baru kita pipihkan, ya, atau kita panjangkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lagi. Kemudian ya kurang lebih seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya memberikan efek kayak guratan-guratan? Kita bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah, ya, seperti halnya pisau pisau cetok, ya, seperti pisau palet seperti ini, ataupun kita bisa menggunakan gagang dari garpu ataupun sendok. Oke. Jadi caranya adalah mudah saja. Ya, jadi kita membayangkan seperti halnya carrot, ya. Bisa juga pakai ini juga, oke.
seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini seperti ini ya, kayak letter V. Nah, kita kores-kores. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat daun? Oke, daun kita bisa menggunakan warna hijau ya. Ya, jadi RNW yang warna hijau, saya menggunakan hijau apel ya. Nah, untuk daun ini supaya dia lebih kokoh, bisa kita tambahkan CMC ataupun maizena. Ya. Saya tambahkan maizena. Pertanyaannya, apakah langsung bisa dimakan? Boleh. Ya. Jadi kalau Anda semua ragu ya, nah kita bisa maizena itu disangrai dulu, ya, disangrai. Kemudian baru kita bisa aplikasikan ya. Nah, saya bikin lebih keras sehingga kita nanti mudah untuk memasangnya di di badannya ya. Oke. Nah, ini sudah cukup agak keras ya. Kemudian ya, kita siapkan ya. Untuk bikin daunnya kita menggunakan cetakan ya seperti ini ya. Caranya adalah kita kasih di maizena dulu ya, supaya pada saat kita mencetak atau proses cutting, nah itu tidak lengket. Nah, adonan kita giles dulu ya. Kita atur tipisnya, kita menggunakan paralon aja ya. Walaupun ini murah, akan tetapi lebih bagus menurut saya. Jadi dia tidak lengket di adonan. Seperti ini ya. Kita pipihkan ya. Kemudian di bagian pangkal atau ujungnya ini ya, ini kita bisa lubangkan ya, di lubang, bikin agak besar untuk semuanya saja. Seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk masangnya adalah kita ambil, kita tusukkan di sebelah sini, ya. Kemudian kita bisa masukkan di ininya.
seperti ini. Oke, mudah sekali bukan? Nah, apabila supaya tidak lepas, kita bisa lem dengan air. Ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan kuas. Nah, kita basahi di lubangnya ini. Oke. Kalau sudah, kita masukkan daunnya ini. Nah, seperti ini ya. Saya lagi masukkan. Ya. Oke, mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Sekarang kita akan ambil cake-nya tadi untuk kita topping di atasnya. Tada! Nah, ornamen tadi kita bisa tata di atasnya. Mulai dari tengah dulu. Satu. Nah. Oke. Dua. Tiga. Empat. Dan 5. Bagaimana? Oke, mudah sekali bukan? Cantik bukan? Selamat mencoba dan tetap bersama si Gundul Virus Baking. Saya akan selalu menebarkan virus-virus baking ke Anda semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Tereng, sampai jumpa di lain kesempatan.